Ismail Marzuki adalah tokoh penting dalam sejarah perjuangan Indonesia karena beliau umur 44 tahun sudah menciptakan 200 lagu yang bisa mengobarkan, menggelorakan semangat perjuangan bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa merdeka. He was seen a hero because even though he himself was not lifting or using weapons, but what he did was very inspiring. مع دخول القرن العشرين بلشت تزداد تعليم المدارس، بلشت تنشأ وعي من نوع مختلف أكثر قومي لفكرة إندونيسيا كإندونيسيا. ويعني معظم حتى القادة الوطنيين اللي أصبحوا أساسيين في مرحلة التحرر كانوا بدرسوا في المدارس الهولندية في ذلك الحين اللي موجودة في إندونيسيا. وفي ذلك الحين بحوالي عام 1908 يؤرخ أنه بدأت حالة الصحوة الإندونيسية، وترافق ذلك مع إصلاحات هولندية عملت في تلك الفترة. Kita nggak bisa hidup dengan kondisi seperti ini terus gitu. Mereka melihat ketidakadilan dan ketidaksetaraan di dalam kehidupan mereka gitu, di dalam hal sehari-hari, dari segi pendidikan, kayak bahwa sekolah yang bisa masuk ke sini hanya sekolah anak-anak Belanda atau hanya bupati. Hal-hal kecil yang mereka lihat di dalam kehidupan sehari-hari itu menciptakan sebuah pemikiran bahwa kayaknya ini nggak adil dengan apa yang kita dapatkan gitu, bahwa ada ketidaksetaraan di situ. Akhirnya para pemuda-pemuda Indonesia pun mulai membuat pergerakan gitu, mulai mencoba untuk melawan Belanda gitu. Dan sejak saat itu kemudian mulai ada pembuangan dan penangkapan terhadap tokoh-tokoh pergerakan, dan itu terjadi di Batavia dan tidak jauh dari tempat lahirnya Ismail Marzuki. Jadi Ismail Marzuki lahir di awal tumbuhnya nasionalisme Indonesia ya. Ibunya Pak Ismail itu mempunyai anak 3, Iskak, Yusuf, dan Ismail. Ismail paling kecil. Jadi setelah melahirkan Pak Ismail, beliau wafat. Jadi Pak Ismail Marzuki itu dirawat oleh ayahnya Pak Marzuki itu. Jadi ya Pak Ismail ini jiwanya tuh inginnya ke seni. Jadi kalau untuk Pak Marzukinya sebenarnya kurang setuju. Dia maunya ke keislaman gitu ya, gambus atau apa gitu. Tapi Pak Ismail otodidak aja sih, dia nggak belajar apa-apa, nggak kursus. Jadi dia ikut-ikut kawannya main di
mana-mana gitu. Beliau sekolah di sekolah HIS, jadi sekolah untuk orang pribumi tapi yang berbahasa Belanda, dan banyak teman-temannya itu dari kalangan Indo-Eropa, dari berbagai etnik, jadi pikirannya atau pandangannya juga sangat kosmopolitan. His father was also a musician, but asked him to learn about Islamic music. That was as a balance. In 400 Because meters, keep right. Mr. Marzuki, the father of Ismail, was sending the young Ismail to a Christian school. So in the evening, young Ismail was asked to learn reading Quran. Bapak menguasai bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Mandarin, bahasa Jepang kalau nggak salah. Yaitu ibu cerita sama saya begitu. Very smart to learn playing many musical instruments. Instead of asking for other gift from his father, he asked for violins, for guitar, for accordion, for other musical instruments. Saya tentu nggak mengenalnya secara pribadi ya, tapi dari literatur yang ada, foto-foto yang ada, seperti Ismail Marzuki ini seorang musisi autodidak ya, tapi menguasai beberapa instrumen, baik itu instrumen petik seperti gitar, biola, mandolin, ya, banjo, piano juga sedikit, dan juga saxophone. Di Nirom dia menjadi cukup terkenal, tapi sebagai radio Belanda ada diskriminasi. Seperti juga kita tahu di dunia kolonial masyarakat itu tersusun secara diskriminatif, dan orang pribumi itu di posisi paling bawah ya, sebagai inlander. Sementara Ismail Marzuki meskipun dia terdidik sebagai seorang Belanda begitu ya, dengan wawasan barat, tapi tetap aja dia dianggap pribumi, dan karena itu dia mengalami diskriminasi di radio yang sebenarnya dijalankan oleh orang Belanda. Itu menjadi sebuah storytelling tools mungkin bahasanya, bahwa pada zaman itu radio itu adalah cara penduduk Indonesia berkomunikasi, dan bagaimana radio itu bisa mengirimkan pesan dan juga mengirimkan ibaratnya kayak semangat terselubung kasarnya gitu, untuk membantu para pemudi di Indonesia untuk bersatu, dan juga mereka juga jadi memberikan informasi kondisi di tempat di kota satu sama lain gitu. Jadi buat saya justru radio itu mungkin kayak HP pada zaman sekarang gitu. Jadi itu menjadi tools komunikasinya di zaman. Sampai kemudian didirikan satu radio
milik pribumi dan menampung lagu-lagu yang ketimuran, dan Ismail Marzuki masuk di dalamnya karena radio itu dipimpin dan didirikan oleh Abdurrahman Saleh, tokoh pergerakan juga, lulusan sekolah kedokteran. Dan disinilah Ismail Marzuki itu terkoneksi musiknya bukan hanya menjadi persoalan musik, tapi menjadi persoalan bagian dari pergerakan nasional, terutama ideologi dan tuntutan Indonesia merdeka. Selamat pagi para Nusantara yang berbahagia di kesempatan pagi hari ini. Berjumpa lagi dengan saya Ismail Marzuki. Ideologi nasionalismenya muncul dalam bentuk kritik-kritik yang dijalankan melalui teater radio, tapi juga pada lagunya. Bayangkan lagu pertama yang dibuat oleh Ismail Marzuki tahun 1931 itu judulnya Oh Sarina. Selamat mendengarkan. Sarina, satu gadis desa, bangun hari sudah fajar, dengan segera jalan ke ujung, hendak akan tumbuh padi. Sarina itu diciptakan tahun 1931, artinya usianya dia lahir tahun 14 ke tahun 30, mungkin sekitar belum 20 tahun ya. 17 tahun dia menciptakan lagu itu, dan lagu itu benar-benar mencerminkan sikap politik sebenarnya dan keberpihakan. Dan menurut saya lagu itu bisa menjadi artefak sejarah yang menggambarkan semua orang-orang terpelajar yang terlibat dengan pergerakan nasional berusaha menyatakan keberpihakan mereka kepada wong cilik atau orang lemah, orang kecil. Sarina, mungkin ke desa, di stamte harpa di tot beras. Saya tahu tentang lagu Osarina dan bagaimana dia menciptakan lagu itu menggunakan bahasa Belanda dan menggunakan kiasan-kiasan mengenai seorang anak perempuan yang sedang bermain di sawah lalu kemudian dimakan oleh harimau. Kurang lebih lagunya menceritakan tentang itu, tapi kita tahu bahwa anak perempuan ini adalah simbol dari rakyat Indonesia, dan harimau yang makan ini adalah simbol dari Belanda gitu. Bagaimana kita dimakan dan ditindas oleh Belanda. De stem van het kind klonk zo helder. Karena kita harus tahu dunia kolonial itu dunia yang sangat represif, dan di tahun 1930-an, 31 ketika Sarina itu diciptakan, Soekarno itu baru ditangkap dan akan dibuang ke ND. Lalu 1 tahun setelah Ismail Marzuki menciptakan lagu Osarina, Cipto Mangunkusumo itu ditangkap dan dibuang ke Banda. Ya, 2 tahun setelah Ismail Marzuki menciptakan lagu itu, Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta itu ditangkap dan dibuang ke Digul. Jadi kita bisa mendapatkan konteks zaman bahwa ketika lagu itu lahir, itu zaman yang sangat represif. Zaman di mana dunia kolonial itu memata-matai, dunia kolonial itu mengawasi. He joined or formed a group which was called Liviava. That was the group he joined in the first place, with mostly performing keroncong music. Yeah. Keroncong is basically where it's Indonesian music, but the trace could be found somewhere in Portugal. In Portugal.
Jadi Ismail Marzuki ini kita tahu adalah seorang komponis ya, dan seorang pemusik, pencipta lagu. Di sanalah dia kemudian melegenda, dan di dalam film itu dia memang hanya membuat ilustrasi musiknya sekaligus menciptakan lagu-lagunya itu. Nah, film pertama yang melibatkan dia itu sangat populer, Terang Bulan, bukan saja karena itu pertama kali mengajak Ismail Marzuki, tetapi kemudian film itu memang menjadi sangat legendaris ya. Dan kemudian menjadi banyak acuan dari film-film berikutnya. Ada film berjudul Fatimah, ada berjudul Alman dan sebagainya yang meniru pola-pola itu, dan film-film Indonesia sendiri kemudian banyak yang untuk mengacu pada film yang komersial ya, film yang laris itu gayanya seperti itu. Muncullah kemudian film-film seperti Tiga Darah, Asrama Darah dan sebagainya yang juga banyak mempergunakan lagu-lagu karya Ismail Marzuki. Kalau ibuku ingin menantu, pilihlah dia, kapten udara, dia idaman, hasratnya hatiku, pahlawan juru terbang udara negaraku. Jadi di situ udah ditetapkan oleh pemain musik dari Bandung itu penyanyinya Ibu Elis gitu. Jadi ya disitulah bertemu. Jadi Bapak setelah itu sering dipanggil-panggil ke Singapura kemana gitu. Sampai Bapak bikin lagu Sepasang Mata Bola. Katanya matanya Ibu tuh bulat gitu, seperti bola gitu. Jadi semua tuh kebanyakan yang diciptakan Bapak tuh untuk Ibu gitu. Menurut Ibu begitu. She was initially was not interested in Ismail, but Ismail was patient enough to take care of her, and the romance continued when they made travel tour, musical tour to Singapore and Malay at that time. Eventually they got married. Bapak dengan Ibu Ismail itu kasih sayangnya memang benar-benar romantis. Ya untuk anak-anak sekarang nggak bisa seperti itu. Saya pun nyontoh itu ya. Jadi gimana ya? Bapak tuh penuh perhatian untuk keluarga. Itu aja. التحول الأهم الأبرز جاء بعد ذلك مع اندلاع الحرب العالمية الثانية. اليابانيين في ذلك الحين كانت قوة استعمارية كبرى في آسيا، انطلقوا وانتزعوا الفلبين في شمال إندونيسيا، وأيضا اتجهوا في بعد ذلك مباشرة في عام 41 إلى انتزاع كامل الأرخبيل الأندونيسي من هولندا، لأنهم كانوا يعتقدوا أيضا أنه كان في نفط في بعض الجزر الإندونيسية وكانوا بحاجة إلى المجهود الحربي، وأيضا كانوا عموما بحاجة للموارد الموجودة في إندونيسيا من أجل تمويل العمليات العسكرية والحرب في ذلك الحين. Jepang seolah-olah pada waktu itu memang berpihak kepada Indonesia, tetapi itu tidak lama, karena setelah itu Jepang juga dengan tentaranya bersikap sangat anti Indonesia, dan pembunuhan oleh tentara Jepang terhadap putra-putra Indonesia juga
mengerikan sekali gitu. Sampai ada tetangga dari rumah kami di Tanah Abang pada waktu itu sedang hamil tapi dibunuh oleh tentara Jepang. Ismail was also writing songs, heroism, but we know that the Japanese were so harsh in stopping the campaign, including the propaganda or something like that. So at one time, Ismail Marzuki was captured by the Japanese. Dari yang saya pelajari itu alasannya Jepang menangkap Ismail Marzuki itu karena lagu yang dia putar di radio gitu, dan bagaimana dia menolak untuk menjadi bagian dari salah satu radio Jepang gitu, bahwa dia diminta untuk ya udah kamu kan suka lagu dan kamu suka memasang lagu kamu, ya udah kamu menjadi bagian dari radio Jepang gitu, tapi dia nggak mau. Akhirnya dia tetap pengen dengan memasang lagu-lagunya dia dan menciptakan lagu-lagunya dia, dan lagunya juga kalau bahasa sekarang viral itu, bahasa zaman sekarang kayak viral di radio, dipasang di mana-mana, dan itu membuat movement buat para pemuda-pemuda sehingga dia ditangkap oleh Jepang untuk dipertanyakan bahwa ini apa maksud lagu kamu tuh apa di sini gitu. اليابانيين قاموا بالسجن النخب الهولندية وبعزلها وسلموا الإندونيسيين مواقع إدارية، وبالتالي بدأ الإندونيسيين يشعروا أنهم ممكن يحلوا، ممكن هم يديروا البلاد وممكن يحكموها، وأيضا يعني شجعوا المشاعر القومية والوطنية في ذلك الحين اليابانيين. واستمر هذا طيلة سنوات الحرب العالمية الثانية حتى حوالي العام 1945 وهزيمة اليابان في ذلك العام. Jadi Jepang tidak pernah bersungguh-sungguh, bahkan ketika pergantian dari Perdana Menteri Tojo ke Perdana Menteri Koiso, dan Perdana Menteri Koiso menjanjikan kemerdekaan, tapi 6 bulan setelah tahun 44 itu tidak pernah ada janji itu dinyatakan, itu tidak pernah ada realisasi untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia, dan itu membuat Soekarno, Hatta itu semakin yakin bahwa kemerdekaan itu harus mereka lakukan sendiri, dan akhirnya mereka lakukan itu di tanggal 17 Agustus tahun 1945 ya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kemerdekaan itu langsung diserang oleh sekutu yang di dalamnya ada Belanda yang ingin kembali lagi karena menganggap Indonesia tetap tanah jajahan mereka. Mereka menyebarkan isu bahwa kemerdekaan Indonesia, satu itu buatan Jepang, kedua itu keinginan segelintir elit saja.
independence in 1945, and then the colonial ruler, the Dutch, in this case the Dutch, was trying to get back to Indonesia. At the time, we were angkat senjata or lift up weapons to fight the returning colonial rulers. The Sea of Fire took place in March 1946 when the massive Allied power wants to capture Japanese weapons, and Indonesian heroes could not accept that. So they try to, rather than letting the Allied forces occupy Bandung, they better burn Bandung. Orang-orang Bandung pada waktu itu, saya tidak mengalami Bandung Lautan Api, tapi menurut mereka itu mereka mencegah Belanda masuk ke dalam wilayah Bandung sehingga dikobarkanlah api dan Belanda tidak masuk, jadi tidak berani masuk gitu. Padahal itu pengorbanan, membakar rumah segala macam ya, sehingga orang takut masuk ke Bandung, takut karena ini ada apa dan sebagainya. Padahal itu memang disengaja oleh pejuang-pejuang Indonesia, bakar semuanya supaya mereka tidak bisa masuk. Itulah semangat mereka tuh, pengorbanan terhadap harta benda pada waktu itu. Ibu kota beriangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. According to Elise, his wife, the song was written when Pak Ismail was seeing the Sea of Fire in the lyrics of Halo Halo Bandung song. Then now that Bandung has become a Sea of Fire, we have to recapture it. Kalau mau dibilang lagu Mars ya, dia iramanya Mars ya, iramanya Mars, tapi kan dibuat oleh Ismail Marzuki betul-betul bukan hanya sebagai baris berbaris gitu ya, baris berbaris, tapi lebih kepada ayo nih sekarang lagu itu sampai sekarang pun sering dipakai liriknya diganti untuk
untuk untuk kebutuhan lainnya, tapi tetap yang namanya Lolo Bandung nggak ada orang yang nggak tahu kayaknya. Jadi itu betul-betul satu lagu yang dimanapun kita katakanlah, misalnya di organisasi pun juga yang tidak ada hubungan sama memperjuangkan kemerdekaan, itu tetap aja lagu-lagu seperti itu untuk betul-betul membangkitkan semangat kita dan rasa percaya diri dan satu ya percaya diri yang luar biasa lah berhasil diciptakan oleh Ismail Marzuki. Karena Ismail Marzuki sama sekali tidak memegang senjata, ya, tidak mau membawa orang tentara-tentara Indonesia atau ikut tentara Indonesia, tapi perjuangan beliau ya yang saya tahu hanya dalam lagu-lagu yang memberikan semangat. Tidak ada pada waktu itu yang menciptakan lagu memberikan semangat kepada pejuang Indonesia, hanya yang saya tahu hanya Ismail Marzuki itu. Rentang karir yang panjang ini sebagai musisi, yang saya kira ya sepanjang hidupnya ya, beliau meninggal usianya masih relatif muda, tetapi sepanjang karirnya itu terus bergerak di bidang musik dan memang punya kontribusi yang besar ya. Bukan hanya terhadap perjuangan kemerdekaan menjelang kemerdekaan, tapi juga sesudahnya ya. Jadi membangun orkestra yang pertama, aktif di RRI ya. Jadi radio pada saat itu punya peranan yang sangat penting ya, dan beliau praktis terlibat di dalam berbagai usaha itu. Engkau gadis muda remaja, bagai sekuntum melati. Engkau sumbangkan jiwa raga di tapal batas Bekasi. Engkau dinamakan Sri Kandi, pendekar putri sejati. Engkau turut jejak pemuda, turut mengawal negara. The productive period of Ismail Marzuki was in the second half of 1940s, during the War of Independence, where he wrote his best known songs like Jasmine and the Borderline. Lagu Melati di Tapal Batas ini lagu yang diciptakan di masa revolusi juga, kalau tidak salah sekitar tahun 47 ya. Dan yang menarik dari lagu ini adalah sekali lagi sifat penghargaan terhadap perempuan. Masa revolusi kan masa yang identik dengan laki-laki ya, tapi di lagu Melati di Tapal Batas ini Ismail Marzuki menaruh posisi istimewa pada perempuan, dan perempuan inilah yang dianggap sering di dalam historiografi atau catatan sejarah itu lagu Melati di Tapal Batas adalah Ismail Marzuki meminta mengingat
pahlawan-pahlawan yang berjuang di medan pertempuran dan gerilya itu bukan hanya laki-laki, tapi juga banyak perempuan, dan mereka juga banyak mati seperti laki-laki sebagai pahlawan, tapi mereka ditinggal dan dilupakan sebagai pahlawan tanpa nama. Bagi Ismail Marzuki, mereka itu melati yang harum, wangi ya, harusnya dalam sejarah Indonesia. Lagu Indonesia Pusaka ini lagu yang hidup bukan hanya di hati Soekarno-Hatta ya, sebagai lagu yang mewakili perasaan keindonesiaan, tapi juga sampai hari ini lagu Indonesia Pusaka itu hidup sebagai bagian dari lagu-lagu nasional yang terpenting yang